Oke, halo semuanya, selamat siang. Oke, selamat datang kembali di e-learning kita ya, pertemuan ke-11, karena di pertemuan ini kita akan membahas tentang beberapa materi, dan di materi e-learning ini kita ada 4 pertemuan ya. Jadi pertama saya akan bahas dulu di pertemuan 11. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya akan saya upload beberapa saat lagi ya. Oke, kita mulai di pertemuan 11 dulu. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dalam materi ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa lagi bertemu ya di new normal di kampus ya, mudah-mudahan ya, karena COVID-19 ini sepertinya belum bisa keluar atau pergi dari dunia ini ya. Jadi kita harus tetap stay at home untuk beberapa sektor ya, salah satunya sektor pendidikan ini ya. Jadi kita harus tetap bekerja dan belajar di rumah. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa bertemu lagi. Jadi saya membuat beberapa video di sini untuk teman-teman lihat dan bisa teman-teman pelajari. Mudah-mudahan mempermudah teman-teman nanti untuk memahami materi ya. Karena minggu depan kita sudah UAS lagi ya. Mudah-mudahan ini materinya bisa dimengerti dengan mudah. Oke, kita lihat ya. Oke, comparative adjective. Ini pertemuan 11 ya. Di pertemuan 11 ini kita akan membahas tentang comparative adjective. Comparative itu apa sih? Nah, ini jadi pertanyaan ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu apa itu comparative. Mungkin ada juga yang masih apa sih comparative? Ini bacanya comparative. Oke. What is comparative? Nah, apa itu comparative? Saya perbesar ya. Apa itu comparative? Nah, comparative is the expressions of comparing one thing to another. Jadi, artinya comparative adalah sebuah ekspresi atau penggunaan bahasa untuk membandingkan satu benda dengan benda yang lain gitu ya. Jadi ada perbandingan. Jadi ada beberapa ekspresi dalam bahasa Inggris yang menunjukkan perbandingan. Mungkin dalam bahasa lain pun ada ya, seperti bahasa Indonesia pun pasti ada membandingkan sesuatu ya. Kemudian bagaimana kita membandingkannya? How can we compare? Nah, dari kata compare, comparative itu dari kata compare. Kalau dalam bahasa Inggris, compare artinya membandingkan. Comparative, perbandingan. Jadi, ini merupakan ekspresi untuk membandingkan. And how we can compare something. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada beberapa sebut ekspresi, bukan ekspresi juga sih. Ya, mungkin kita sebut ekspresi, or we can say it's the pattern on how we use comparative phrases. Jadi gimana caranya kita menggunakan ekspresi frase komparatif dalam satu kalimat gitu ya. Okay. In comparative, there are some phrases and inflection that are used in the sentences. Jadi nanti ada frasa atau kita sebut infleksi yang menunjukkan bagaimana sebuah kalimat itu menunjukkan perbandingan. Jadi dalam satu kalimat itu ketika ada ekspresi ini, ada frase ini, ada infleksi ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang berbentuk perbandingan gitu ya. Jadi itu comparative. Nah, dalam komparatif ini ya ada dua ekspresi atau frasa yang bisa kita gunakan, atau dua bentuk gitu ya, dua jenis kata, dua jenis frasa yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada ini more than, kemudian ada yang kedua than. Nah, ini harus disimak baik-baik perbedaannya. Bagaimana menggunakan more than ya, yang ini.
bagaimana menggunakan than. Ya, sekali lagi ya, ini more than dan than. Jadi ada dua phrase atau dua bentuk penggunaan komparatif dalam kalimat. Ada yang menggunakan more than, sekali lagi, ada yang menggunakan than. Oke, kita lihat contohnya. Kapan kita menggunakan more than? When do we use more than? Or than. Jadi kapan kita bisa menggunakan more than ini? Atau than ini? Untuk membandingkan ya. Untuk membandingkan. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, more than itu artinya lebih dari ya. Lebih dari itu. Begitupun than sama, itu pun lebih dari. Tapi yang penggunaannya bagaimana sih? Nah, penggunaan more than dan than ini untuk membedakan. Nah, yang pertama untuk penggunaan more than ini, more than is used when the adjective is more than 2 syllables. Jadi, kalau misalkan ada adjektif yang lebih dari 2 syllable, syllable itu apa? Suku kata ya, ingat ya, syllable itu suku kata. Jadi, jika ada adjektif masih ingat, adjektif itu adalah kata sifat. Jadi, ketika ada kata sifat yang katanya lebih dari 2 syllable atau 2 suku kata, maka ekspresi yang digunakan adalah menggunakan more than. Oke, bagaimana cara penggunaannya? Kita lihat. Contohnya, example number 1, contoh nomor 1. Barbie is, nah ini jangan lupa ya. Is, ada to be, selalu ada to be ya. Barbie is more beautiful than Mrs. Crab. Nah, jadi beautiful di sini itu lebih dari 2 suku kata. Coba dihitung dengan tangan. Beautiful. Beautiful itu ada beautiful ada 4 syllable. Jadi Barbie is more beautiful than Mr. Krabs. Jadi penggunaannya pakai more than, more adjective than. Begitu ya. Jadi kata more dulu, adjective than. Nah, jangan lupa to be-nya is. Contoh kedua, my car is more expensive than his car. My car is more expensive than his car. Nah, jadi my car is more expensive. Expensive-nya kita hitung, adjektifnya expensive. Ada tiga syllable, 3 suku kata. Nah, berarti kalau lebih dari 2 harus menggunakan ini, more ya. Oke? Ya, begitu ya. Jadi ingat, untuk penggunaan more than itu adjektifnya harus lebih dari 2 suku kata. More beautiful, more expensive, yang lebih. Contoh adjektif lain misalkan apa yang lebih dari 3 suku kata? Banyak ya. Handsome misalkan ya. Mr. Krabs is more handsome than SpongeBob. Mungkin seperti itu. Jadi jika suku kata dari adjektifnya lebih dari 2 ya, sekali lagi, jika suku kata dari adjektifnya lebih dari 2, maka harus menggunakan more than ya. Begitu. Nah, untuk to be-nya ya, is-nya ini selalu mengikuti ya. Di sini Barbie-nya single ya, singular atau satu. Barbie she is gitu ya. My car itu it, jadi it is, pengganti my car itu it, jadi it is. Kalau misalkan they, nah pakainya are ya, jadi to be-nya pakai are kalau they. Oke, kita lihat nih, kita tambahkan contohnya di sini. Misalkan today they are
misalkan handsome, cowok-cowok mungkin ya. They are more handsome than us. Nah, jadi gitu ya. They are more handsome than us. Jadi, to be-nya mengikuti subjeknya ya. Kalau misalkan lampau, bisa. Misalkan menceritakan masa lampau seperti past tense. Bisa aja. Jadi, misalkan, my car was more expensive than his car. Bisa aja. Jadi, to be-nya mengikuti past tense, mengikuti subjek ya. Tetapi, untuk perbandingannya mengikuti syllable ya. Ketika more than, ingat, two syllable more. Jadi lebih dari 2 syllable baru menggunakan more and than. Nah, kemudian selanjutnya untuk than. Nah, is used when the adjective. Oke, sorry. Ini belum saya rubah. Sini. Oke, maaf belum saya rubah. Than is used when the adjective is two syllable or less. Jadi misalkan si than ini digunakan untuk yang suku katanya 2 atau kurang dari 2. Gitu ya. Jadi yang than ini digunakan untuk adjektif yang, ingat ya, yang suku katanya 2 atau kurang dari 2. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan example nomor 1. Barbie is smaller than Mrs. Crab. Nah, ini adjektifnya adalah small. Ya, ditambah Nah, ini R-nya ini ya. Tambahkan di sini. Smaller than Mrs. Crab. Small itu berapa suku kata? 1 ya. Small, hanya 1. Contoh 2-nya. His car is cheaper than my car. Cheap itu satu suku kata. Jadi pakai R. Cheaper. Gitu ya. Jadi Barbie is smaller than. Barbie lebih kecil. His car is cheaper than. Mobilnya lebih murah. Gitu ya. Itu artinya. Jadi kalau misalkan syllable-nya hanya 1, small, cheap, itu menggunakan than. Ini ya. Oke, untuk grammarnya sama. Ini mengikuti subjek atau mengikuti tenses nanti, tergantung tensesnya. Tapi untuk ininya ingat seperti ini patternnya. Nah, di beberapa kasus, in some cases there are some differences how to use than. Jadi ada beberapa ya perbedaan. Ini saya berikan perbedaannya. Yang pertama, for adjective that is ended with y. Jadi jika ada adjektifnya yang diakhiri oleh huruf y, biasanya itu berubah jadi i, changes to be I. Contohnya, Barbie is prettier than Agus. Pretty itu ada 2 syllable, tapi ujungnya ya y. Dia ada 2 syllable, pretty 2, tapi di akhirnya y ini ya, y. Jadi dia berubah jadi i ketika ditambahkan er. Is prettier. Ya. Begitu. Contoh lainnya misalkan happy, happier. Itu ya. Kemudian misalkan lagi hungry, hungrier gitu ya. Nih, ingat ya. Kemudian yang kedua, there are double consonant when it changes to comparative. Ini ada beberapa adjektif juga yang ketika ditambah er itu
dia double. Ya. Contohnya di sini, his house is bigger than mine. Nah, bigger, ya. Bigger-nya G-nya jadi double. Begitu. Jadi ada beberapa yang jadi double. Contohnya lagi misalkan fat, fatter. Itu ya. Kemudian hot, hotter. Jadi ada double. Bigger, double Y, hotter, double T, double T. Kemudian misalkan lagi tadi fatter, double T gitu ya. Jadi ada beberapa yang double jadi double gitu ya, seperti ini ya. Jadi ini double double. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat nanti bisa searching di internet beberapa kata-katanya, beberapa adjektif yang berubah. Nah, kemudian ada yang irregular ya. Jadi kalau yang tadi yang pertama beberapa perbedaan ya. Yang pertama tadi adjektif kalau belakangnya y dia jadi i. Kemudian ada yang double. Kemudian yang ketiga itu yang irregular. Nah, yang irregular ini dia berubah. Jadi ketika digunakan sebagai perbandingan dia berubah. Misalkan ini kata ini, she is better than me. Nah, kata better ini itu asalnya dari kata good. Jadi kalau dibandingkan dia lebih baik dari aku. Bukan she is gooder, tapi jadi better. Ya, jadi bukan she is gooder than me. It's wrong. Itu salah. Harusnya she is better than me. Dia lebih baik, lebih bagus gitu ya dariku. Nah, ini pakainya better. Oke, selain good ada juga kata bad ya. Bad juga berubah. Bad. Kalau bad dia jadi berubahnya jadi worse. Ini gini. Jadi kalau dalam kalimat she is worse than me. Atau misalkan his English score is worse than me. Gitu. Jadi nilai bahasa Inggrisnya lebih jelek. Nah, pada setiap kalimat perbandingan pasti selalu diikuti oleh then ya. Jadi ada then ini jangan sampai terlewat dan to be-nya jangan sampai terlewat begitu. Jadi itu how we use comparative, pembandingan. Ini masih di tataran adjektif ya. Jadi ingat perbandingan adjektif ini comparative adjective. Oke, thank you. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan ask me in the e-learning or via WhatsApp. You can ask me in the group atau langsung boleh silakan. Jangan lupa tuliskan nama dulu ketika mau bertanya atau nanti posting saja di e-learning karena nanti di e-learning saya akan berikan beberapa contoh soal untuk teman-teman kerjakan. Oke, itu pertemuan 11, nanti kita akan lanjut di pertemuan 12. Oke, thank you.